Tajuk firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dari lumpur dosa menuju kemuliaan surga. Sekali lagi, dari lumpur dosa menuju kemuliaan surga. Kita melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 12, pancarkan di sana. Buku Filipi pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-11 dikatakan sana, yang ku kehendaki ialah mengenal, sekali lagi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan daripada antara orang mati. Sekali lagi, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus berkata, dia mempunyai satu purpose, satu sasaran, yaitu akhirnya dari iman dia ini kepada Kristus, yang dia harapkan adalah supaya dia mati bukan mati katak, tapi akhirnya beroleh kebangkitan daripada orang mati. Jadi untuk memperoleh kebangkitan daripada orang mati, ayat 10 dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia untuk memperoleh kebangkitan daripada orang mati. Siapa di sini yang mau beriman pada Yesus tapi dia bilang, kalau mati tidak payah masuk surga, yang penting saya masuk kuburan dekat nenek moyang saya pun cukup sudah, tidak payah masuk surga. Itulah sasaran kamu beriman, memuji, menyembah, menyambut Paskah, makan jamuan kudus, melayani, dan kamu berkata, saya tidak mau mati masuk surga. Cukuplah ada lingkungan suami saya yang sudah meninggal, laki saya, keluarga saya, cukup sudah. Tidak ada, betul kan? Tetapi kita semua mau, sasaran akhir iman kita adalah supaya kita akan beroleh kebangkitan dan masuk dalam kerajaan surga. Katakan amin. Dan Paulus berkata, untuk itu dia berkata, yang ku kehendaki supaya mencapai garis air itu ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa. Dengan itu dia cakap, aku akan menjadi serupa dengan Kristus. Setelah aku menjadi serupa dengan Kristus, barulah apabila saya mati, saya akan dibangkitkan masuk dalam kerajaan surga. Pengakhiran pelayanan kita, pemuridan kita, iman kita adalah serupa dengan Kristus. Masalah sekarang, banyak orang makin ke gereja bukan makin serupa dengan Kristus. Serupa dengan apa? Dunia. Mereka tiru fashion dunia. Mereka tiru perkataan-perkataan dunia. Mereka tiru culture dunia. Semakin mau kiamat, semakin tiru dunia. Ada something wrong kan? Semakin mau kiamat, semakin tiru dunia. Tapi Paulus berkata di sini, supaya aku akhirnya dalam iman terakhirku, ya, bukan aku menjadi duniawi, tetapi serupa dengan Kristus. Setelah aku menjadi serupa dengan Kristus, apabila aku mati dan dibangkitkan, aku akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Oke. Buka lagi dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15, nanti saya akan jelaskan. Buku 1 Timotius pasal 1 ayat 15 dikatakan sana, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapa yang Yesus selamatkan? Kita semua orang-orang berdosa. Dan Paulus berkata, di antara mereka di FCA ini, dia bilang, akulah yang paling berdosa. Paulus berkata, di antara setiap orang yang percaya, aku yang paling berdosa. Kenapa dia cakap dia paling berdosa? Sebelum dia jadi rasul, dia pembunuh, ya, dia penjahat, dia bejat. Dia ambil surat daripada mahkamah di Yerusalem di sana, bukan mahkamah anak negeri sini ya, Yerusalem di sana, minta daripada imam yang bagi salah satu surat ke Damsyik, saya mau kejar orang-orang percaya kepada Kristus di sana, mau panggil mereka, perempuan, lelaki, budak-budak, semua dipenjarakan, dibunuh. Nah, Stefanus dibunuh di depan mata siapa? Paulus. Sebelum dia jadi Rasul Paulus, dia adalah Saulus, dia ada gangster, dia pembunuh. Tetapi dia telah bertobat. Jadi biasa kalau kita sambut hari jadi seseorang, anak kita, suami ataupun istri, karena kita percaya bahwa dia memang telah lahir ke dunia ini. Betul kan? Dia lahir di rumah ataupun dia lahir di Queen Elizabeth, di mana-mana ada tanggal lahir dia dalam surat kartu, dalam surat beranak ataupun dalam paspor.
Ya, kita rayakan. Kita tidak rayakan yang kita tidak kenal ataupun kita tidak pasti, betul kan? Apabila kita pasti baru kita rayakan. Demikian juga kita merayakan ataupun mengingatkan hari Paskah ini karena kita percaya bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan. Beri kemuliaan. Amin. Dan bukan hanya percaya, lebih daripada itu. Ada sesuatu yang terjadi, perubahan. Ada satu breakthrough, penerobosan bagi orang-orang yang percaya kematian dan kebangkitan Kristus. Apa yang ada di dalam kematian Kristus? Ini kita perlu tahu sebelum kita merayakan. Kita paham kenapa kita sambut Paskah. Banyak-banyak asal ada Paskah, sampai cuti, negeri pun cuti, sampai orang pergi kebaktian Paskah. Ya, bahkan sebelum Paskah itu hari-hari yang berlalu, minggu-minggu lepas, ada sudah yang pergi taruh salib dan macam-macam lah. Ya, bawa daun palem lah, bawa daun rumbia lah, saya pun tidak tahu semua. Tetapi adakah kamu paham fungsi Paskah? Apa yang ada di dalam Paskah sebenarnya? Ada orang sambut Paskah tapi tidak ada perubahan, artinya dia tidak paham. Yang paham ada perubahan, yang tidak paham tidak ada perubahan. Itu namanya ikut-ikutan saja. Apakah inti dalam Paskah? Apakah yang terjadi dalam Paskah? Paskah yang pertama adalah kematian Kristus mengalahkan kuasa maut. Katakan amin. Di dalam kematian Kristus mengalahkan kuasa maut, kita dimerdekakan dari maut. Ada orang yang duniawi ataupun bomo, susah mau mati. Kenapa? Itu roh jahat begitu tangkapnya, susah mau mati. Susah mati. Tapi orang Kristen senang mati kan, betul kan? Ya. Susah mau mati karena alam maut, roh jahat masih mencengkeram jiwa dia. Bukan artinya dia diberkati karena panjang umur. Seksa. Kurus sudah tinggal tulang lagi tapi susah mau mati. Kenapa? Cengkeraman maut itu memegang orang itu. Tapi bagi orang yang sudah bertobat, kalau dia dipanggil Tuhan senang. Amin. Dengan mudah. Puji Tuhan. Itu cengkeraman maut. Siapa di sini takut mati? Tidak kan? Karena kita akan menuju ke surga. Puji Tuhan. Jadi kuasa kematian, roh jatuh, cengkeraman maut itu telah dikalahkan oleh kematian Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beroleh kebangkitan orang mati. Nah, yang kedua, setelah kita mati, kita akan beroleh kebangkitan. Kita akan dibangkitkan masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Itulah kuasa kematian Yesus. Yang ketiga, kuasa dosa dipatahkan dan tidak bekerja lagi dalam tubuh kita. Ya, kuasa dosa dipatahkan dan tidak bekerja dalam tubuh kita. Mengapa ramai orang Kristen masih ketagih berbuat dosa dan berbuat dosa pada hari ini? Mereka usir-usir dosa, mereka doa puasa tetapi tidak. Nanti saya bagi tahu rahasia dia, supaya kita dibebaskan pada hari Paskah ini. Amin. Kita dibebaskan. Dan seterusnya, yang keempat, tubuh kita diubah kepada tubuh kemuliaan. Sekarang bukan tubuh kemuliaan, tapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya tubuh kemuliaan itu sedang bekerja pada hari ini. Walaupun masih fisikal kita belum berubah, tetapi tubuh kemuliaan itu sedang bekerja. Dan apabila kita mati, tubuh kemuliaan yang sebenarnya akan keluar. Badan kita menjadi tanah liat, ya kembali. Tulang tidak boleh bawa di surga, tetapi spirit kita, tubuh kemuliaan. Nampak Yesus waktu dia mati kemudian dibangkitkan, dia masih berada 40 hari di Yerusalem. Apa dia buat? Dia masuk rumah, dia ketuk pintu lagi kah? Tidak kan? Dia tembus dinding, tapi dia boleh masih makan ikan. Itu luar biasa kan? Itulah tubuh kemuliaan yang ada pada kita. Jadi hari ini jangan berdoa, Tuhan bagi satu tubuh kemuliaan supaya saya tidak payah ketuk pintu rumah. Saya masuk sejak pergi dapur tanpa kasih bangun suami dan laki saya pergi makan ikan basung. Jangan begitu. Itu kamu tidak akan dapat. Itu setelah kita mati baru kita akan diangkat masuk dalam kerajaan surga ya. Jadi kuasa kebangkitan Kristus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, tapi mengapa masih ramai orang Kristen masih hidup dalam kutukan? Dalam dosa, ikatan iblis dan dosa yang membawa mereka kepada kematian dan api neraka, seperti dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Kasih panca di sana. Masih banyak lagi yang sepatutnya sudah dibebaskan tapi masih berada dalam kutukan, masih dalam dosa, bahkan masuk neraka. Lihat di sini. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22.
Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Teruskan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa di sini setuju bahwa Yesus itu penuh kasih? Angkat tangan. Sampai dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, betul kan? Tapi itu dulu, cakap kawan kau, itu dulu. Itu 2000 lebih tahun dahulu. Dan itu juga sekarang. Tapi ketika kiamat, dengar baik-baik ya, dia tidak datang dengan penuh kasih. Dia berkata, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang kasar ini? Siapa yang cakap ini? Siapa nama dia? Yesus yang dahulunya kamu kenal di Alkitab. Yesus yang penuh kasih, yang mengorbankan dirinya, yang sabar, penyayang kepada kita. Tetapi di akhir zaman, waktu penghakiman, dia berkata, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini bahaya kan? Kenapa dia berkata demikian? Dia berkata demikian kepada yang sampai akhir zaman orang Kristen dan gereja tidak menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itulah Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, supaya aku menjadi, yang terakhir itu, supaya aku menjadi serupa dengan Kristus. Jadi misi gereja dan kita semua adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Supaya jangan kita mengalami Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini, di mana Yesus berkata, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan, kamu tidak menjadi serupa dengan saya, tetapi kamu sepadan dengan dunia, kamu tiru dunia, kamu tiru culture dunia, kamu tiru perangai dunia, tradisi dunia. Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan itu. Wah, ini sesuatu perkataan yang dahsyat yang Yesus ucapkan. Dia tidak ucapkan hari ini karena dia masih sabar, tapi dia ucapkan pada hari penghakiman. Karena cukup sabar dia kepada kita, sampai kita selalu berkata, Tuhan terima kasih, Engkau adalah Allah yang penyayang, pengasih, yang mengampuni dosa kami. Ya, untuk hari ini, untuk hari ini dia bagi kita peluang, betul? Tapi waktu kematian tidak ada peluang sudah. Yang berdosa tetap berdosa, yang hidup dalam kebenaran masuk dalam kebenaran. Dan kata-kata dia, enyahlah kamu semua sekalian pembuat kejahatan. Dan ini dia sebut bukan orang duniawi, sebab orang duniawi kompom masuk neraka. Yang ini dia sebut untuk gereja, karena mereka memanggil nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami yang bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi nama siapa? Bukan nama si William kan, demi nama William saya usir. tidak laku kan, ataupun nama Bapak Lajiri tidak laku punya. Setan bilang, siapa itu? Tapi nama Yesus. Tapi di sini Yesus berkata, enyah kamu semua, kamu menggunakan nama saya, tapi kamu tidak menjadi serupa dengan saya. Bahaya kan? Kamu menggunakan nama saya, tetapi kamu tidak menjadi serupa dengan saya. Enyahlah kamu semua sekalian pembuat kejahatan. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu alami untuk memiliki janji keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mau semua? Supaya kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Kadang-kadang kita berpikir, macam mana Rasul Paulus berubah ya? Ya pada seorang penjahat, pembunuh, pembenci orang Kristen. Dan macam mana dia boleh bertobat? Dia punya dosa-dosa semua itu. Saya mau tapi saya tidak boleh. Ada jawaban dia hari ini. Amin. Yang pertama, untuk mengalami kuasa kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan dalam hidup kita, yang pertama, setiap kita harus menjadi ciptaan baru. Syarat utama adalah menjadi manusia ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Pancarkan di sana, tolong pancarkan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, si pendosa ini, si penjahat ini, dia yang menulis surat ini setelah dia bertobat menjadi rasul. Dulu bukan rasul, dulu nama dia Paulus, sekarang menjadi dulu nama dia Saulus, sekarang menjadi Paulus. Dia menuliskan ini setelah dia bertobat menjadi rasul. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah
datang. Siapa yang cakap ini? Seorang penjahat, seorang pembunuh orang Kristen. Dan akhirnya dia bertobat menjadi rasul. Nama dia Rasul Paulus. Filipi pasal 3 ayat 10e. Tulis, perlihatkan di sana. Buku Filipi pasal 3 ayat 10e. Dikatakan sana, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Sampai di sana saja. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Masalah orang Kristen tidak ada perubahan karena tidak mengenal Tuhan. Mereka mengenal lebih banyak pujian penyembahan. Mereka lebih kenal penyanyi-penyanyi rohani. Sebut saja sampai 10-20, mereka tahu siapa lagu pencipta dia. Mereka lebih kenal di mana pengkhotbah undangan yang luar biasa. Tapi mereka belum tentu kenal Yesus. Ini kelemahan banyak gereja. Menjadi ciptaan baru itu. Dan Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus. Amin. Siapakah yang saudara-saudari kehendaki pada hari ini? Yang kamu kenal, yang kamu suka. Pendeta? Siapa nama dia? Awas. Kamu yang tahu. Cintailah Yesus. Cintailah Yesus. Jangan cinta hamba Tuhan. Cintalah firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Jangan mengidolakan siapa-siapa hamba Tuhan. Pemimpin pujian, penyanyi lagu rohani. Tapi idolakan, bukan lagi idola, sembahlah Yesus. Biasanya dalam KKR, pujian penyembahan, jujur saya cakap kamu nampaklah di YouTube mana-mana. Tidak banyak manifestasi Roh Kudus terjadi, penyembuhan, pembebasan. Kamu tahu kenapa? Sebab mata manusia tertuju kepada artis-artis di depan. Mereka susah untuk memuji menyembah Tuhan, menangis pun susah. Sebab mereka pakai makeup, jadi mereka tengok, oh cantik pula dia, begini pula pakaian kasut dia, saya mau tiru nih kalau di gereja saya. Oh begini pula cara dia main musik. Hilang fokus kita menyembah Yesus, betul kan? Bagus lagi di kebaktian biasa, kamu memuji menyembah Tuhan betul-betul lagi, serius. Oleh sebab itu perhatian dan amaran kepada yang suka ikut KKR, awas. Jangan mata kau tertuju kepada pendeta, pemusik, pemimpin pujian yang dijemput. Tapi lebih baik menyembah Tuhan. Amin. Jangan terlalu fokus, lepas ini saya mau bergambar dengan dia. Macam mana ya? Oh, hilang kau punya fokus menyembah Tuhan itu. Oleh sebab itu Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Beri kemuliaan pada Yesus. Kisah Rasul pasal 1, pasal 9 ayat 1 sampai 9. Pancarkan di sana. Ini adalah kesaksian dia bertobat. Dia ini penjahat tau sebelum jadi rasul ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh. Tengok ya. Murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar lepas itu dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya ia menemukan laki-laki ataupun perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus diperbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi mereka tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri. Lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Maksudnya dia buta ya. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Terus sampai di sana ya. Oke. Ini kesaksian luar biasa kan? Waktu Saulus jatuh, dia dengar suara, sebenarnya dia belum bertobat lagi.
Dia belum, masih ragu-ragu lagi. Siapakah engkau? Tuhan. Dia masih ragu-ragu lagi. Ketika dia buka mata dia bangun, dia buta, dia takut sudah. Oh, ini betul-betul, ini Yesus yang sedengar ini. Yesus ini yang berbicara pada saya. Saya buta sudah. Dia raba-raba, ya. Dan 3 hari 3 malam dia tidak makan dan tidak minum, ketakutan. Dia berdoa dengan cara Yahudi dia. Masih lagi berdoa dengan cara yang lama. Setelah itu seorang utusan Tuhan, Yesus berbicara, kau pergi sana, Ananias, kau pergi di sana, pergi beritakan, tumpang tangan, dan supaya dia sembuh daripada butanya. Dan hamba Tuhan ini berkata, oh Tuhan, saya dengar daripada orang lain dia terlalu jahat. Macam mana mungkin saya mau tumpang tangan kepada orang yang jahat ini? Mana tahu dia pukul saya, dia tumbuk saya, dia terajang saya. Tuhan bilang tidak, dia adalah hambaku. Dia sudah diubah. Dia akan kuperintahkan untuk memberitakan Injil kepada raja-raja, kepada banyak pembesar. Dan Ananias pun yang sederhana pergi. Bukan hamba Tuhan besar ya, orang biasa, bukan pendeta. Bukan pendeta, orang biasa saja pergi menginjil dia. Dia tumpang tangan, dia bilang, terjadilah menurut kehendak Tuhan. Tiba-tiba Paulus melihat. Nah, di sanalah Paulus bertobat. Maksudnya, itulah 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Paulus sudah mengalami perubahan jamahan daripada Tuhan. Dia berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Beri kemuliaan pada Tuhan. Seorang penjahat, seorang penjenayah, seorang pembunuh dibebaskan oleh perjumpaan pribadi dengan Kristus. Amin. Oleh sebab itu, siapapun saudara yang datang ke gereja, jangan lihat siapa di depan. Kamu mesti datang dengan hati yang terbuka, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Hanya yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayat 20, di mana Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu. Barang siapa yang mendengar suaraku, bukan suara pendeta ya, bukan suara artis rohani. Barang siapa yang mendengar suaraku dan pergi membuka pintunya, pintu hatinya, saya akan masuk, saya akan makan, saya akan tinggal dalam dia. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kehidupan yang paling indah dalam hidup seorang Kristen adalah apabila Kristus tinggal di dalam hati saudara. Yang berdiri pada hari ini menjadi pendeta kamu, gembala kamu, seorang Samseng juga dulu. Ini ada bekas anting-anting lagi semua. Suka sparring. Yang mau masuk di grup kami harus sparring. Bila sparring kamu tadi mana? Di kantin waktu sekolah, cikgu kasih biar saja. Tapi diubah ketika saya bertemu dengan Kristus. Beri kemuliaan pada Tuhan. Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ketika saya masih baru dalam Tuhan, saya betul-betul mendengar firman Tuhan. Saya tidak mengidolakan siapa-siapa. Nyanyi betul-betul. Saya datang sendiri ke gereja. Saya tidak malu-malu tepuk tangan, angkat tangan. Bahkan saya tidak malu-malu menangis di hadapan Tuhan. Saya tidak peduli orang lain. Karena memang saya mau cari dia. Amin. Dan saya dapat dia dalam hidup. Tidak kira nenek kau Kristen, ataupun keluarga kita Kristen, ataupun saudara sudah dibaptis, ada pelayanan, ada sekolah kitab, ada gelar pemimpin, pendeta. Tidak kira saudara harus melalui proses kelahiran kembali. Amin. Ada pendeta belum lahir baru, masih duniawi, walaupun gelarnya pendeta. Ada orang sekolah kitab tapi belum lahir baru. Terbukti Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3, ada seorang imam, pendeta lah kan, pengajar,
di Israel waktu itu. Malam-malam dia jumpa Yesus. Guru, kami tahu engkau adalah guru yang bagus. Belum habis dia puji Yesus, Yesus terus cut. Dia punya cut. Stop, dia bilang. Kau seorang pengajar, kau seorang imam. Kalau kau tidak lahir baru, kau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi setiap gelar pelayanan kita, apapun, saudara perlu melalui proses ini, yaitu lahir kembali ataupun born again. Amin. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi mungkin ada di antara kamu berkata, gembala, saya mau nampak Yesus dulu baru saya terima dia. Kamu tahu apa Yesus katakan kepada Thomas? Thomas salah satu daripada 12 murid-murid yang naik nampak kebangkitan Yesus, dan dia berkata, saya tidak percaya. Kamu mungkin bohong dengan saya. Saya tidak percaya dia sudah bangkit. Dan yang lain berkata, serius, kami sudah nampak dia, Mesias telah bangkit. Oh, saya tidak percaya kalau saya belum nampak. Apa terjadi? Pada suatu hari Yesus masuk. Di rumah itu sedang terkunci dan Thomas pun ada di sana. Dan dia terus datang kepada Thomas, belum cakap apa lagi, dia bilang, Thomas, kau pegang tangan saya, cucukkan tangan kau. Kau percaya sayalah kebangkitan itu. Dan Thomas berkata, guru maafkan saya, sekarang saya percaya. Sekarang saya percaya sudah. Tapi Yesus kata begini, kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita pada hari ini yang tidak menampak Yesus dibangkitkan 2000 lebih tahun dahulu, namun percaya, beri kemuliaan pada Yesus. Kamu tahu apa Yesus berkata? Di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Aku ada. Dengan iman kita percaya dia ada di sini, dia duduk di samping kau. Dia sedang mengetuk hatimu, menjamah hati kita. Karena Yesus itu bukan agama, dia adalah Tuhan. Amin. Berbaharui hati kita pada hari ini. Percaya dia dengan sepenuh hati. Setiap kita perlu melalui proses lahir baru ini. Setiap gereja, setiap individu. Tidak ada Kristen keturunan. Tidak ada istilah Kristen ikut-ikutan. Mak saya Kristen, saya ikut pergi sambayang. Bukan. Perlu dia menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barulah terjadi perubahan. Perjumpaan Paulus kepada Yesus di Damsyik itu, perjalanan ke Damsyik sampai dia buta, membuatkan dia hidup diubah. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan dalam doa, dalam hati yang terbuka. Mungkin ketika kau mendengar firman Tuhan ini, mungkin ketika kau menyembah Tuhan tadi, tiba-tiba kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kau pandai menangis sendiri. Itu nama dia perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mungkin waktu kau ada masalah, baru kau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kau menangis di kereta, kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin kau ada masalah penyakit sebelum kau Kristen, tapi selama ini kau tidak sungguh-sungguh, tapi melalui penyakit kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin selama ini kau seorang yang tidak ditegur karena biar, tapi ketika suami ataupun istri ataupun anak kau menegur kau, tiba-tiba kau mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kata-kata suami ataupun kata-kata istri kau menegur kau, tiba-tiba kau terasa yang, iya betul, saya harus kembali kepada Tuhan. Amin. Perjumpaan pribadi itu berlaku di mana-mana. Kau sedang ada di tandas, tiba-tiba Roh Kudus bekerja, menjamah hati kau. Dia boleh mengubah kita dalam berbagai situasi, keperluan. Kadang-kadang dia pakai orang duniawi menegur kau. Orang Kristen, pendeta tidak boleh menegur kau. Sekali kau kena teriak di jalan raya sana oleh orang duniawi, apa kau ini? Terus tiba-tiba Roh Kudus bekerja. Betul kan? Bikin malu saya orang Kristen. Kenapa saya buat begini ya? Kau speed berapa? Semua ini hantam semua. Langgar peraturan. 20 sen pun tidak boleh dibayarkah? Nah, macam ini semualah, ini menegur kita, betul kan? Tuhan pakai itu membuat kita lahir kembali. Amin.
Yang penting kita perlu sadar sensitif pesan roh dalam diri kita. Kadang-kadang melalui orang duniawi, kadang-kadang melalui mimbar, kadang-kadang melalui kawan kau. Pesan roh itu dalam hidup kita. Ini yang pertama. Maka kuasa kebangkitan Kristus akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua dan terakhir, selain daripada kita perlu melalui proses lahir kembali ini, yang kedua dan tersangat penting yaitu bertobat. Sekali lagi, kasih kuatlah sedikit. Bertobat. Amsal 28 ayat 13 sampai 15. Buku Amsal 28 ayat 13 sampai 14. Dikatakan sana, siapa menyembunyikan pelanggarannya, barang mahal simpan baik-baik. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalnya akan disayangi. Tuhan hanya sayang yang mengakui dan meninggal dunia, bukan meninggal dunia, meninggalkan dosa. Amin. Cakap jiran kau, awas. Awas. Nah sekarang dengar baik-baik ya apa yang saya sampaikan, karena ini membawa perubahan dalam hidup kita. Kesukaran manusia adalah tidak memahami arti bertobat sampai mereka gunakan kekuatan sendiri untuk lepas daripada dosa. Ketagih merokok, ketagih minum-minum, ketagih nafsu-nafsu. Mereka puasa tidak boleh, mereka singkir-singkir tidak boleh. Ini jawabannya. Dengar baik-baik kalau mau bebas ya. Apa itu bertobat? Bertobat bukanlah masuk ke altar ataupun bilik, mengakui semua dosa, menangis, berlutut dan berkata, Tuhan, aku menyesal dengan dosa yang saya lakukan ini. Tetapi setelah keluar daripada altar itu, ulang lagi dosa itu. Itu bukan bertobat. Kemudian 2-3 hari lagi datang lagi, menyesal, mengakui dia Tuhan, menangis. Selepas keluar daripada itu altar, ulang lagi itu dosa. Lepas buat balik, memohon Tuhan mengampuni. Nah itu bukan pertobatan. Tapi itulah cara kebanyakan orang, sebab dia tidak tahu cara kebanyakan orang ya. Dengar baik-baik, pertobatan adalah pengalaman setiap hari, mematikan kedagingan setiap hari, memilih untuk berkata tidak terhadap dosa setiap hari, dan berkata ya terhadap kebenaran. Berkata tidak terhadap dosa. Salibkan. Salib ini bukan kau pikul salib naik bukit. Itu yang salah dilakukan oleh banyak gereja. Mereka pikul salib, sedangkan Yesus sudah memikul salib 2000 lebih tahun dahulu. Mengambil segala dosa pelanggaran kita, kutuk di atas kayu salib. Jadi kalau kau pikul salib, artinya kau pikul dosa manusia balik, kutukan manusia balik. Yang disebut kita diminta memikul salib adalah menyalibkan setiap hari dosa dan kedagingan kita yang muncul setiap hari. Katakan amin. Berkata tidak terhadap dosa maksudnya menyalibkan, pikul salib. Dan berkata iya kepada kebenaran bermaksud adalah berkata kita mengamalkan kebenaran. Amin. Bagaimana hidup dalam pertobatan? Part ini yang saya mau cakap ini, fokus sekarang, fokus di sini. Nah, sekarang kalau begitu, setelah saya mengakui supaya tidak kembali kepada dosa yang lama, supaya kita tidak ketagih kepada dosa yang lama, bagaimana hidup dalam pertobatan ini? Supaya bukan menjadi kekuatan saya untuk bertobat, tetapi dia menjadi nature, semula jadi. Nature itu lebih bagus daripada kau memaksa diri untuk bertobat, betul kan? Masalah orang Kristen adalah dia memaksa diri dia bertobat. Begitu susah sekali bertobat. Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Bagaimana hidup dalam pertobatan? Yaitu dengan membina mesbah doa. Belum cukup lagi sana ya. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18. Pancarkan di sini. Tapi gembala saya sudah berdoa, berpuasa lagi. Bukan itu maksud saya. Ada jenis doa yang memang kau akan bayar supaya mati dosa setiap hari.
Walaupun dia tetap datang, tetapi kita dapat mengalahkan. Maksud saya, kita dapat mengalahkan secara semula jadi dosa itu. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Siapa cakap ini? Paulus yang tadinya pembunuh dan penjahat dan banyak dosa. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya mau cakap sini ya. Kalau kita menuruti keinginan daging, kau boleh usir setan kah? Kau boleh usir setan kah Bapak Luis kalau kau mengikuti keinginan daging? Tidak boleh kan? Nanti kau kerasukan, betul kan? Saya bilang, bolehkah kau Johnson berkhotbah? Tidak boleh gembala, masih banyak kedagingan. Bolehkah kau ingin mengusir setan? Tidak mau, nanti saya kerasukan nanti. Saya mau buat persiapan dulu. Bolehkah kau khotbah? Tidak mau, masih dalam kedagingan. Oke, itu contoh saja ya. Jika kita berada dalam kedagingan, kita tidak boleh usir kedagingan dalam tubuh kita. Bahkan kita tidak boleh usir dosa. Kita tidak boleh usir roh jahat, sebab kita berada dalam kedagingan. Walaupun kau menggunakan nama Yesus, mengusir segala ketagihan-ketagihan dalam diri kita, tidak boleh, sebab kau berada dalam kedagingan. Ya. Nah sekarang, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Dengar baik-baik. Roh bermaksud setelah kita mengakui kita mengampuni orang lain, kita minta Tuhan mengampuni dosa film luca yang kita lihat, perselingkuhan, apa saja ketagihan dosa yang lain. Setelah kita mengakui, jangan lagi duduk di sana menangis-nangis sampai petang. Mengakui dan terima dengan iman. Step pertama, terima dengan iman yang Tuhan telah mengampuni dosa kita oleh darah Yesus. Kau rasa ataupun tidak, terima dengan iman. Itu step pertama. Dengar baik-baik ya. Terima dengan iman. Kau rasa ada damai kah tiada? Terima dengan iman. Setelah kau terima dengan iman, barulah kau sambung doa kembali. Tuhan, saya bersyukur, saya telah dibebaskan, saya telah dipulihkan. Sampai kau rasa ada hadirat Tuhan. Dengar baik-baik. Sampai rasa hadirat Tuhan. Nah, sewaktu kau rasa hadirat Tuhan ini, kedagingan sudah hilang. Kau bernafsu lagi kah buat dosa kalau kau berada dalam hadirat Tuhan? Tidak ada kan? Kau bernafsu lagi buat dosa kah dalam hadirat Tuhan? Tidak ada kan? Oleh sebab itu, jaga doa yang ada hadirat Tuhan setiap hari supaya kita kasih mati. Roh dibilang itu, maksudku dialah hidup oleh roh. Artinya kita berada dalam hadirat Tuhan, dalam doa hadirat Tuhan, supaya kita mematikan kedagingan. Kalau kau dalam kedagingan, kau berdoa dalam kedagingan, kau tidak boleh matikan kedagingan, sebab kita berada dalam kedagingan. Tapi kalau kita berada dalam posisi roh, apabila kedagingan, nafsu datang, kita boleh kasih mati sebab kita berada dalam roh. Boleh tangkap sekarang? Boleh tangkap sekarang? Sekali lagi, kalau kau berada dalam kedagingan, kau tidak boleh mengusir kedagingan, kau tidak boleh mengusir dosa dan ketagihan dalam badan kau. Tetapi setelah kau mengakui dosa dan pelanggaran kita, dan kita terima dengan iman, kau rasa ataupun tidak. Sekali lagi, rasa ataupun tidak, terima dengan iman, dan akhirnya tiba-tiba kau rasa ada damai sukacita. Setelah kau ada damai sukacita, maka stay. Maksudnya terus dalam hadirat Tuhan, bukan 24 jam berdoa. Maintain hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan itu yang membunuh setiap kali ada kedagingan datang. Kau puk, dibilang. Dia datang lagi besok, puk, dibilang. Kau menyalipkan daging kau di dalam roh. Kau ada kekuatan menyalipkan daging kau sebab kau berada dalam posisi roh. Posisi hadirat Tuhan. Paling simpel adalah apabila kau memuji menyembah Tuhan di gereja, kau alami hadirat Tuhan. Kau jaga itu hadirat Tuhan. Bila kau dalam hadirat Tuhan, kau tidak mudah marah, betul kan? Itu baru satu contoh. Kau dapat mengampuni orang lain. Nah, kalau kau dapat mengampuni orang lain, mudah murah hati, begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Neutral. Masalah dia adalah kita tidak jaga tuh hadirat Tuhan. Bila kita tidak jaga hadirat Tuhan dalam doa, kita kembali kepada posisi kedagingan, maka senanglah dosa itu datang walaupun kita usir tidak boleh. Boleh paham? Boleh tangkap sekarang? Itulah kuasa kebangkitan. Itulah Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitan dia, supaya aku menjadi serupa. Macam mana dia boleh menjadi serupa? Sebab Paulus hidup dalam hadirat Tuhan selalu. Beri kemuliaan pada Tuhan. Inilah yang dimaksudkan pertobatan. Setelah kau mengakui satu persatu dosa pelanggaran kau, mengampuni orang lain, terima dengan iman, rasa ataupun tidak, dan masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, doa dalam hadirat Tuhan ini yang perlu dijaga setiap hari.
Bila kau berdoa dalam hadirat Tuhan, maka dosa menjadi neutral. Dosa tetap ada, dia tidak akan hilang, dia tetap ada, tetapi boleh menjadi neutral, dan kita boleh menang atas pencobaan itu. Kenapa? Kita berada dalam hadirat Tuhan, hanya berada dalam the presence of God, baru kita boleh mengalahkan kedagingan. Kalau kau berada posisi kedagingan, kau usir setan, kedagingan tidak akan lari walaupun kau puasa, kecuali kau berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Bila berada dalam hadirat Tuhan, maka nafsu terhadap dosa hilang, nafsu terhadap mau benci orang akan hilang, sebab kau berada dalam hadirat Tuhan. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang tidak dimerdekakan daripada dosa. Mereka bergumul, kalau macam ini saya tidak layak lah, mungkin saya layak masuk neraka, sebab berpuluh-puluh tahun berketagih ini dosa saya. Sebenarnya jawabannya simpel saja. Setelah saudara mengakui dosa dan pelanggaran kamu, terima dengan iman, rasa ataupun tidak, dan apabila kamu berdoa, kamu merasa hadirat Tuhan, kekalkan doa yang ada hadirat Tuhan itu. Semua cakap, doa yang ada hadirat Tuhan, kekalkan. Apabila itu dikekalkan, satu persatu kedagingan akan jatuh, dan lama-lama kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan orang akan cakap, Mr. Leong, you lain hari ini you lain sudah. Amin. Kenapa? Itulah pentingnya membina mesbah doa pribadi, bukan doa berkumpulan ya. Doa pribadi, disiplin. Itulah Yesus selalu berdoa, Petrus selalu berdoa. Mereka mengalami hadirat Tuhan. Bukan artinya mereka tidak dicobai, mereka dicobai, tapi karena mereka berada dalam hadirat Tuhan, dosa menjadi neutral. Sengat ataupun bisa dosa menjadi neutral. Kita kebal. Kenapa? Dikebalkan oleh hadirat Tuhan. Orang yang bijak, ketika ada pujian penyembahan, dia alami hadirat Tuhan, dia tidak akan berhenti. Dia mau cukup sebab dia tahu ada energi di sana. Dia mau lebih lagi sebab dia tahu dia akan acas. Dia tahu bahwa dosa dia akan neutral waktu dalam hadirat Tuhan. Amin. Itulah manifestasi terjadi dalam hadirat Tuhan, sebab kedagingan keluar semua. Kedagingan keluar. Apalagi kalau kamu jaga hadirat Tuhan bukan hanya waktu praise and worship, tapi di rumah secara pribadi kedagingan keluar. Katakan amin. Oleh sebab itu, tangkap ini baik-baik. Jika mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam diri kita, yang pertama dilahir baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu mungkin 20 tahun yang dulu, tidak boleh diulang. Itu mungkin 5 tahun yang lepas. Itu mungkin baru kemarin. Tetapi pertobatan setiap hari. Ada orang cakap, saya sudah bertobat pastor 20 tahun yang dulu. Oh, jangan percaya. Karena setiap hari ada kedagingan. Kalau dia bilang 20 tahun dulu, 30 tahun dulu saya sudah lahir baru, ya kita percaya, dia accept Jesus 20 tahun dulu. Tapi pertobatan setiap hari. Dan untuk membayar harganya bukan kita yang bayar. Tidak payah pikul lagi. Karena Yesus sudah memikul di atas kayu salib. Masalah dia adalah kita tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Penting kan hadirat Tuhan? Jadi orang yang bijak, dia tidak akan datang lewat kebaktian. Khotbah baru saya datang. Dia akan datang sebelum pujian penyembahan. Karena dia tahu dalam pujian penyembahan ada kesatuan, ada hadirat Tuhan, dan roh jahat takut hadirat Tuhan. Katakan amin, beri kemuliaan pada Tuhan. Amin. Dalam hadirat Tuhan kau merasa damai, kau dekat dengan takhta Allah, kau berada dalam urapan Tuhan. Kita dimerdekakan daripada kedagingan, daripada dosa, daripada segala bisa-bisa, nafsu-nafsu yang baru setengah jam kita tidak mampu bayar, kita tidak dapat elakkan itu. Kita dapat menang waktu dalam pujian penyembahan, waktu dalam doa.